Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahali wal makan linastami'a maulidir Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami wa ala alihi wa ashabihi sayyidatil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkannya badan sehingga dapatlah kita berhadir di majelis yang mulia ini atau di langgar yang mulia ini. Tujuan yang sama ialah yang pertama untuk memuliakan, mentakzimkan, memeriahkan acara kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, niat kita ialah menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, niat kita ialah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, niat kita supaya bertambah mahabbah atau cinta kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta akan aku, kata beliau, maka akan bersamaku di dalam surga nanti. Mudah-mudahan kita bersama Nabi dalam surga nanti, amin ya rabbal alamin. Karena itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak pernah berkata terkecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita wajib percaya karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, niat kita hadir ke majelis ini ialah untuk berhampirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhampirnya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa ujar banyak berniat? Karena banyak niat banyak juga pahalanya. Nah, lawan kita niat tuh biar sabuting aja, sabuting tuh aja pahalanya. Tapi kalau kita niat banyak juga pahalanya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Jadi kalau anak-anak apakah banyak niatnya wajisidin? Nah, ulun semalam pernah hendak kawin tuh lah, hilang ke tuan guru. Nah, kisah sedikit lah, boleh ya Allah. Hendak kawin nih hilang ke tuan guru, karena jalur bila hendak apa aja kita hilang ke tuan guru ada salahnya biar malah bagus karena ada. Nah, masukan sidin nak kita tuh kada tahu sekalipun kita orang nak mengaji. Jadi uji sidin, kamu hendak kawin uji sidin tahu niatnya dulu lah. Astagfirullahaladzim, jauh diam dana. Ada yulun di rumah itu 4. Sebutakan mau sidin, lo sebutakan aja. Kayak kita disini tambahi lagi sidin, tambahi lagi sidin. Karena apa uji sidin? Karena banyak niatnya uji sidin. Banyak juga pahalanya yang diberikan Allah terhadap kita. Apalagi kita anak kawin tuh biar itu anak seumur hidup, ya loh. Ada masa bulan 2 bulan kawin kan Allah. Nah, begitu juga kita walid Nabi ini, kita rancak apa? Rancak saruan. Jangan kada baniat. Nah, ke majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pasang kita niat masing-masing pada hari ini. Yang pertama,
niat kita mentakzimkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menambah keimanan kita. Yang ketiga, menambah ketakwaan kita. Yang keempat, menambah mahabbah kita terhadap Rasulullah. Yang kelima ialah untuk mentakarupakan, menghampirkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini bertambah banyak niat, bertambah banyak pahalanya. Nah ini. Jadi kalau sudah kita berniat niat, maka nggak ada lagi penting nih niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal kita itu dengan niat. Kalau sudah niatnya betul, insya Allah sah, akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Kemudian salawat dan salam moga-moga kita curah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga-keluarga beliau, dan kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sampai sekarang, atau ila yaumil ma'ad, ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan kepada para habaib dimanapun mereka berada, karena dengan adanya mereka inilah, ini pasaknya bumi kita ini biar. Kalau ada bubuhannya itu biar hancur dunia kita ini, itu pasaknya dunia kita ini. Nah, kita doakan mereka-mereka ini, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mereka disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki mereka-mereka, dan dimudahkan Allah segala urusan-urusan mereka, sehingga mereka itu nyaman di dunia ini, dan mereka mendoakan lawan kita berataan. Karena doa-doa mereka itu mustajabah, karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memuliakan kepada para ulama, para guru-guru agama, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir di sini atau nakar berhadir di majelis ini. Dan ulun kada menyebutkan satu persatu karena ulun kada tahu juga kan sidin. Nah, cuma kada mengurangi kehormatan ulun kepada mereka itu. Nah, kemudian kepada ketua kepala desa yang ulun hormati, juga kepada para ketua atau kepada kepala desa ada. Nah, kepala desa, kepala RW, RT lah, ada orang lain. Dan kepada para hadirin hadirat yang berhadir di majelis yang mulia ini. Nah, kemudian apa tujuan kita mengadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Tujuan kita apa? Yang penting. Nah, ada dua macam tujuan kita mengadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di dalam kitab Kifayatul Adhiyah. Ada dua macam tujuan kita mengadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama yaitu adanya kita ini dengan sebab adanya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tanda berterima kasih, tanda bersyukur, sebab adanya kita ini dengan sebab ada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nur Nabi kita itu sudah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bai'am yang dibaca tadi itu ada. Nah, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur Nabi kita sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meniti biarlah, kalau kita titik, kita titik nih. Nah, kita dari siapa nih kita nih? Dari ayah ibu ya lah. Ayah ibu dari siapa? Dari kain ini ya oleh. Kain ini dari siapa? Dari datu ya lah. Datu ke atas lagi ke atas sampai siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dari siapa? Nabi Adam terbikin dari tanah. Tanah dari apa? Dari air. Air dari apa? Dari angin. Angin dari apa? Angin dari api. Api dari apa? Dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti semuanya kita ini makhluk anak
ada ini semuanya dari nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu penelitiannya supaya tahu kejadian kita ini. Karena banyak yang nggak tahu kejadian seorang asal, nggak tahu. Nah, kalau kita tahu asal kejadian kita ini, insya Allah kita ini bersyukur, berterima kasih terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berterima kasih, balas jasa kita kalau Nabi. Nah, kita kagak perlu membicarakan masalah hukumnya. Apa hukumnya? Ada hukuman dulu, penting asal kejadian kita dari nur Rasulullah itu dulu penting. Malah masalah hukumnya itu dulu, jelas. Yang penting kita tahu asal kejadian kita ini dari nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita sudah tahu, insya Allah kita mau berterima kasih, mau bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kadang bersyukur itu ialah orang yang kadang tahu asal kejadiannya, sehingga kadang mau bersyukur lawan Rasulullah karena tidak tahu asal kejadian asalnya. Nah, ini satu. Nah, ya Allah Ta'ala dalam hadis kursi yang berbunyi laulaka ma khalaqtul aflaka. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan kujadikan langit bumi dan seisinya, termasuk kita. Nah, jelas benar. Nah, di Habsyid ada Yoleh. Qultu ya Rasulullah, Jabir nih. Bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Itu jelas benar tuh. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Ansar, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, bi abi wa ummi, demi abahku dan umaku, kata beliau bersumpah, demi abahku dan umaku, wahai Rasulullah. Nah, apa mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum alam ini, wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ujar Nabi, Allah menjadikan sebelum asya, sebelum alam ini, wahai Jabir, ialah nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi patut benar kita ini mengadakan maulid ini, patut benar. Masalah hukumnya tuh jangan dibicarakan, bisa dah. Apa yang lebihan kan? Harus dibicarakan itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Sebabnya kita tujuan mengadakan Maulid Rasul ini apa? Yang kedua yaitu semua nikmat yang ada di dunia dan di akhirat itu berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat dunia kemudian nikmat akhiratnya kah? Nah itu berkah Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga orang bertakon dulu, nah nikmat yang paling ganda di dunia nama apa? Yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling ganda di dunia ini ialah nikmat iman dan Islam. Orang tuh sekalipun hidupnya tak ada sugih, nah hidupnya sakit, tapi beriman, berislam, sugih dan itu. Karena itulah nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada orang itu. Cuma kita harus sadar, kadang harta melo, padahal nggak ada biar. Kesehatan diberikan Tuhan tuh halus, nikmat halus itu, harta banyak, nikmat halus, berisi anak, nikmat halus, berisi bini, nikmat halus, semua nikmat itu halus yang paling ganda ialah nikmat iman dan Islam. Lalu apakah orang itu bisa beriman? Apakah orang itu bisa berislam kalau tidak ada Rasulullah? Tidak bisa, jelas. Nah, jadi orang itu berimannya dan berislamnya orang itu dengan sebab siapa? Dengan sebab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nikmat semuanya itu datang dari Rasulullah SAW. Hatta surga dunia, kalau kan Nabi kita ada di surga, percayanya di surga itu kalau tidak ada Nabi kita, sunyi surga ada Nabi.
Nah, jadi nama raminya surga itu ialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua macam inilah sehingga kita patuh benar. Nah, pantas benarnya mengadakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengadakan Maulid Rasul kan jangan bermaulid saja. Nah, bagus saja nang sabulan sakali ya kalau nang setengah bulan sekali kan, mun ada rezeki nang bagus, ada akan sebulan sekali kan di rumah. Kalau usah banyak orangnya, anak buah datang misalnya di mana, di pondok ya Allah, kita mau punya mukamsinan, baca. Kada perlu nang setahun sekali itu kalawasan, ya Allah, sampai buruk pokoknya. Berbaik untuk orangnya atau diadakan di musala nih kah ya oleh sabulan sekali kah sabulan apa itu sekali bagus lagi. Jadi mau kawan di majelis mana aja, di masjid kah, di langgar kah, di majelis mana kah, atau di rumah-rumah kah, bagus diadakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Maulid itu Maulid apa kalian? Mau berjanji kah, Salaful Anam kah, Burdah kah, Sibtul Durar kah, Ad-Dibai kah, semua. Nah, Maulid itu bagus beradaan. Anak-anak Tuhan berjanji lawan Salaful Anam, anak-anak Anom Sibtul Durar, Amsi atau Iba atau Maulid Azab kah. Karena semuanya itu adalah memuji dan mengisahkan tentang sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi wayah ini yang penting benar anak-anak muda kita nih, nah ditawakan masalah Maulid ini supaya mereka tahu siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kada tahu lawan Rasulullah, jangan tahu. Nah, jurang tahu lawan Rasulullah di mana aja. Nah, tahu lawan Nabi juga. Nah, apalagi di sekolahan. Nah, makanya kan di dalam kitab Fathul Mu'in itu awal-awal yang perlu diajarkan oleh abah lah. Kalau sudah anak itu berumur 7 tahun, itu nang wajib dikenalkan bahwa mereka itu adalah Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kita Muhammad itu dilahirkan di Mekah, nangai. Wafatnya di Madinah, nangai. Hijrahnya ke Madinah juga, nangai. Supaya tahu. Nah, itu wajib tuh kan. Ketika anak itu berumur sudah 7 tahun, itu perlu ditakwakan. Nah ini satu sudah. Nah kemudian yang kedua ulang, apa faidahnya ulang? Apa faudilahnya, apa gunanya kita mengadakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Tadi kan tujuannya lah, ini faidahnya ulang apa? Biasanya dia bila orang tahu faidahnya, atau cuma adakan, nah faidah nih bang. Nah ini faidahnya apa? Faidahnya kita mengadakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Nah, yang pertama, ulun bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man azzama maulidi buntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ujar Nabi, siapa yang membesarkan, mengagungkan kelahiranku, ya Nabi, maka aku nanti di hari kiamat akan berikan syafaat kepada orang itu. Maka hari kiamat itu biar orang yang bisa berikan syafaat lawan kita hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jaminan Nabi lawan kita. Syafiat itu Ismail, orang yang memberikan syafaat. Kita tahu syafiatnya Ismail, orang yang memberikan syafaat. Nah, Nabi akan syafi, jadi syafi kan? Jadi penyafaat lawan orang-orang yang mengadakan Maulid Rasul, orang-orang mengagungkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, ulun merasa bangga bener nih, karena banyak banget anak-anak hadir. Nah, pengajian anak-anak juga tadi, wah luar biasa ini. Ini abahnya nih, alhamdulillah luar biasa. Bapaknya main didik anak lah. Supaya ada kan penggantinya orang baik.
Ini mau nempian kadang-kadang awal lagi kan anak telah mengganti lah. Nah, ini harus ada penggantian ini. Nah, jadi anak-anak muda ini nanti akan meneruskan kita kan. Kalau anak muda baik, insya Allah generasi akan datang baik. Nah, kalau majelis itu anak-anak banyak tuh bagus, bawahi hanya paham nggak ada nggak bagus. Ini berkahnya Rasulullah yang ada. Berkahnya Rasulullah bawahi hak anak-anak bagus. Paham banyak ada lah, tabringan kalau paham. Karena rahmat akan turun kepada semua orang yang hadir di majelis itu. Termasuk anak kan yang hadir maksudnya. Nah, itu untung benar. Nah, jadi jangan sopan-sopan buat anak-anak tuh jangan. Bawahi ya. Nah, roba itu baik lawannya, jelas. Nah, jangan karaoke aja dibawa. Karaoke dibawa, habisnya dibawa, terpaling. Karaoke udah bajurut tuh kamu. Tahu bajurut lah. Tahu apa yang lain bajurut lah. Tahu apa yang lain? Oh, apa yang lain kalau yang kamu. Bahasa bajurut kayak bajurut ya. Tulangkan karaoke kan. Itu mau habis sunyi. Kenapa? Nah, ini alhamdulillah banyak anak-anak banyak nih. Alhamdulillah. Pembajinya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini. Alhamdulillah. Nah, ini satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak yang akan banyak mengganti kita nanti. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, ini ada satu cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada orang yang menghambungkan nang bersalawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kan syafiatnya belum di akhirat lagi. Nah, ini langsung di dunia dibalas Tuhan. Orang yang bersalawat itu dibalas oleh Allah Taala, langsung Rasulullah memberikan syafaat orang itu. Nah, di zaman dahulu, di zaman tabi'in, yaitu nang bangaran Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau terkenal auliya min auliyaillah ta'ala, min auliyaillah ta'ala, dan beliau tabi'in, dari sahabat dan tabi'in. Nah, beliau ini waktu di Mekah ada pertemuan seorang laki-laki yang seorang laki-laki ini dia membaca salawat aja. Di waktu di Makkah digadung baca salawat, tawaf membaca salawat, kemudian lagi sa'i membaca salawat, di Arafah membaca salawat, di Muzdalifah membaca salawat, di Mina membaca salawat, baca salawat terus. Silakan laki ini. Nah, lalu pada ketika itu kan orang biasanya kalau tahun pertama ada bacaannya, tahun kedua ada bacaannya, tahun ketiga sampai ketujuh kan lain bacaannya. Nah, ada sekali ada salawat aja, ada tahu di bacaan salawat terus. Nah, lalu pada ketika itu diparaki oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi uji sini wahai seorang pemuda. Nah, kenapa ya bersalawat terus nih? Kurang kan sih sunnah Nabi itu kan putaran pertama atau ada doanya, yang kedua ada, waktu saya ada pulang dua-duanya itu harus berdaan. Waktu ke Makkah ke Arafah kan itu talbiyah nanti baca ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka wa labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka, labbaik. Itu dibaca. Ada ikam salawat aja terus kenapa nih? Jadi uji laki-laki tadi biar ini saya siapa kan? Biar ini siapa? Nah, aku ini uji sini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Aku ini Sufyan Ats-Tsauri. Oh, biar imam kah? Supaya si pemuda tadi deh. Nah, jadi si pemuda tadi seandainya kada pian nang betakun, kada perlu jawab. Cuma lantaran pian nih, perlu jawab kan sebabnya. Nah, seandainya kada sampian nang betakun orang lain nih, maka kada ulun jawab akan jawabannya nih. Kenapa ulun bersalawat terus nih? Cuma lantaran sampian nang betakun imam kami. Nah, lalu ulun jawab akan. Nah, apa sebabnya ulun ini bersalawat aja beradaan? Ada membaca sunnah-sunnah Nabi, doa-doa Nabi nang ketiga tahu dan sa'i ini. Nah, apa kisahnya? Jadi si pemuda tadi wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, waktu berhaji ulun ini beserta abah ulun. Asalnya nih, waktu mulai rumah, nah ke Makkah ini tujuan abah haji ini beserta abah asalnya. Ketika hendak sampai ke negeri Mesir, abah ulun tuh meninggal dunia di tengah perjalanan. Nah, di tengah perjalanan abah ulun tuh meninggal dunia. Nah, lalu setelah ulun
lihati. Nah, muka abah ulun tuh pian berubah. Nah, berubahnya itu kada kayak muka manusia. Awai pian deh. Nah, lalu pada ketika itu ulun sedih ulunnya sedih bener nih. Nah, di waktu kesedihan tadi sampai taburingan pian memikirkan kan apa nih nambah haji kayak ini nih. Artinya nih nambah haji kayak sebabnya nih. Apa? Nah, kuitan nih kada tahu apa. Jadi kuitannya seperti ini. Nah, lalu pada ketika itu taburingan seorang pemuda tadi, lalu waktu itu bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada waktu itu Rasulullah, menanya kepada seorang pemuda tadi, wahai seorang pemuda, kata Rasulullah, apakah engkau tahu wahai seorang laki-laki sebab abah ikam itu berubah mukanya seperti itu? Tidak wahai Rasulullah, kada tahu. Nah, jadi ujar Rasulullah, abah ikam itu banyak dosa dan katujuh menggawi-gawian riba. Nah ini nih. Memang kan dalam kitab bila orang menggawi riba itu karena mukanya akan dirubah oleh Allah. Janji Allah master ya. Jadi kan dunia sudah di akhirat begini ya kan. Nyata udah. Ini dunia udah. Nah, cuma ujar Rasulullah, wahai seorang laki-laki, engkau jangan sedih, engkau jangan duka cita. Pada hari ini abah engkau akan kuberikan syafaat karena abah ikam itu mengamalkan salawat terhadapku. Apabila yang anak guring inya membaca salawat terhadapku sebanyak 100 kali. Nah ini amalannya. Bila hendak guring abah ikam itu pasti dia salawat. Kada guring abah ikam itu kecuali salawat kepada aku 100 kali dulu. Jadi pada hari ini kata Rasulullah, aku malu karena berikan syafaat terhadap abah ikam. Nah, lalu pada ketika itu Nabi kita mendatangi mayit abahnya si pemuda tadi, dibuka oleh Rasulullah. Namun hanya yang luar biasa, bercahaya dan kembali ke asal manusia. Nah, memang asalnya dibusuk Rasulullah, dibusuk Rasulullah dengan tangannya yang mulia, dibusuk oleh Rasulullah abah seorang pemuda tadi. Nah, sehingga berubah muhanya itu seperti biasa dan luar biasa cahayanya nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takjub yang si muda tadi cuma mimpi. Nah, imbahnya bangun si laki-laki tadi langsung menuju. Nah, mayatnya seorang abahnya tadi bujur katakan mimpi ini. Imbah dibuka pian dasar bujur. Abahnya berubah seperti asal dan muhanya luar biasa bercahayanya nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berkahnya syafaat Rasulullah, berkah mengamalkan salawat sebelum guring sebanyak 100 kali. Nah tapi dawam tahu dawam Tuhan. Nah, pokoknya ada guring 100 kali salawat tuh. Tuh tak jadi tuh. Paling 10 menit tuh. Sallallahu anak Tuhan apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Nah tenang. Kalau sahabat Sayyidina aja, kalau sahabat Sayyidina, karena kalau sahabat Sayyidina itu kan lahirnya Rasulullah. Sebelum lahir Rasulullah itu sahabat Sayyidina Nabi Adam kan Sallallahu ala Muhammad. Nah itu adalah apa kan yang kita salawatnya Nabi Adam alaihi salam dan salawatnya Jibril alaihi salam. Nah, pada ketika Nabi Adam berada di surga itu nyaman nyatanya nyaman. Surga itu yang sifatnya dibalakan di kitab mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Surga itu sifatnya tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Itu surga. Mengkawali hayat lain surga. Nah, jadi surga itu tidak pernah dilihat oleh mata di dunia ini, tidak pernah didengar oleh telinga di dunia ini, dan tidak pernah terlintas di hati manusia di dunia ini. Itu surga. Jadi Nabi Adam menyamankan ini surga sudah. Nah apa aja ada, hendak ada, ini ada langsung. Nah cuma perasaan Nabi Adam itu Allah mengetahui perasaan Nabi Adam itu masih ada kekurangan. Kenapa ya? Karena laki-laki itu, nah ini berpasang-pasangan dengan perempuan. Mengsurangan leh ada lebih juga sekarangnya. Kita piana di rumah nih, karena rumah istana leh, bini kan ada mi. Nah ya Allah, nah
Tuhan ini udah tahu lagi nih. Ya Allah. Ayo harta banyak diisi, bisa lewat gedung, rumah, ya kan? Alat rumah, gedung rumah, tapi bini kada demian, demi pasti mencari pulang. Nabi Adam itu juga senangnya ayah. Nabi Adam ini merasa kesunyian dia sekalinya. Ini Allah Taala Maha Tahu. Setelah Nabi Adam tidur, lalu diambil tulang rusuk sebelah kiri dari Adam, diambil kemudian diciptakan Siti Hawa. Imbah sini bangun biar jangan kahiga Siti Hawa langsung anak menjabai. Wah, latihan caranya. Di kontak langsung. Jadi jangan lemah. Jangan dulu. Engkau jangan menjabai Siti Hawa kecuali engkau bayar maharnya dulu. Nah ini maharnya tidak sama maharnya. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, apa maharnya? Nah, jadi ujar Allah Ta'ala maharnya, wahai Nabi Adam, engkau membaca salawat terhadap kekasihmu Muhammad sebanyak berapa? 20 kali. Nah ini. Jadi nikah Nabi Adam Siti Hawa itu salawat. Nah ini syafaat gimana leh? Syafaatnya Rasulullah terhadap Nabi Adam sehingga Nabi Adam kawin kawal Siti Hawa ya Allah dengan sebab syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalawat ya Allah 20 kali dulu baru halal Siti Hawa. Jangannya sampai wah ini syariatnya lah ramai bener ya Allah. Nyamannya udah kawas 10 kali sehari kawin. Ayo lah. Mau ya ini berapa jajurannya? 100 juta ya. Sakit kepala. 100 juta gimana namanya duit 100 juta. Uang juran itu jangan loh mahal. Jangan terlarang biar dikasihnya lagiannya. Tahu ya lo. Murah-murah aja. Tapi di kalau wanita ada oleh berapa pasaran? Sadang lewat sadang jalan. Mau sadang berapa? Di sadang bisa 50 juta, sadang juta. Jadi ini himbauan aja lah. Artinya mon kawa tuh jangan terlalu mahal. Inya menyugihakan pula kadang-kadang jujuran nih, kayak leh ya lo. Yang kawa itu bisa orangnya lo kayak. Kadang-kadang jujuran juga ya lo. Malah ujar Rasulullah lah namrah jujuran tuh nambah berkah. Ya murah juga di berkah. Karena Samarinda ya lah. Akhirnya Riza coba bibirnya melarangnya, tangkal hati. Nah, iyalah. Terjadi juga cuma asa atau ada asa-asaan. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, kemudian di zaman dahulu ini di kitab ulum pertemuan di kitab Irsyadul Ibad kalau salah ya, yang di kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Imam Ar-Razi. Nah, beliau berkata, kata beliau di zaman dahulu sebelum sudah Nabi kita sudah diwafatkan. Nah, di zaman dahulu ada seorang perempuan yang ziarah ke kubur anaknya. Nah, kemudian pada ketika itu ziarah tadi si perempuan itu dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia melihat anaknya dalam kubur itu disiksa oleh malaikat sebagainya. Nah, dibukakan diri oleh Allah, bukan hijab oleh Allah Taala sehingga melihat anak dalam kubur itu diazab oleh malaikat sebagainya. Nah, lalu pada ketika itu sedihlah si perempuan tadi nih. Boleh kalau maksud terus kan sedih melihat anak disiksa. Nah, kemudian pada beberapa masa ziarah pulang ke kubur anak dari pulangnya. Nah, sekalinya pian ziarah nang kedua ini dibuatkan hijab pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kubur anaknya tadi
penuh dengan rahmat Allah Ta'ala dan penuh dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cahaya kuburnya. Nah lalu pada ketika itu si perempuan itu bertanya, jadi si perempuan tadi, wahai anakku, kenapa kamu ini akan lulus tahu gue? Asalnya pertama kali aku menziarahi kamu ini disiksa oleh manusia sebenarnya. Kali yang kedua aku menziarahi kamu ini, kamu sudah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan penuh kubur kamu dengan cahaya. Apa sebabnya ini? Jadi ujian si anak dan menjawab, ya Ummi, wahai umaku. Nah pada ketika ada lawas nih, ada seorang pemuda yang lewat di kubur kami tadi dan membaca salawat sekali terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dihadiahkannya kepada orang-orang di kubur yang kesaburan nih. Nah berkat salawatan sekali demikian, ini kami dapat rahmatnya yang seperti ini. Kan sekali aja dia salawat, masya Allah. Ini berkah syafiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sekali aja. Jadi berkahnya si pemuda tadi bersalawat tetap Rasulullah satu kali, dihadiahkannya pahalanya kepada orang-orang ahli kubur yang kami ibadatan ini, sehingga kami dapat rahmat dan cahaya ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mengawal kita dari kubur itulah jangan kada bersalawat terhadap Rasulullah sekalipun sekali ya. Jangan yasin saja itu berdoa habisnya salawat disalawatkan sekali barang. Mau sekali itu pamalar bener nih loh. Ya, jadi kita tuh ya 10 kali nggak ya boleh. Ini seandainya aja panglah ibaratnya tuh deh. Nah, mau sekali itu kan berjalan naiknya aja karena kan akhirnya berjalan aja, lalu aja. Ada bersilahan tadi itu lalu aja. Lalu warah. Nah, begitu juga kita harus ingat. Kita kalau melewati pekuburan biar deh kita ini ada singgah pekuburan tadi lah. Nah, kita bawa motor kah, atau kita bersepeda motor kah, atau kita bersepeda kah, atau kita berjalan kaki kah, cuma kita anak lakas nih, ada anak ziarah nih. Nah baca salawat satu kali, hadiahkan kepada mereka aneh itu. Mudah-mudahan dalam kubur bersyafaat. Namunnya waktunya tak panjang tuh, bersalam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niatakan di hati, hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang dalam kubur tadi. Karena salam itu apa hakikatnya? Salam itu adalah memberikan keselamatan, mendoakan kepada orang-orang dalam kubur dunia. Assalamualaikum ya ahli kubur, mudah-mudahan keselamatan wahai orang-orang yang di dalam kubur. Begitu kabul biar nyaman kabul bahannya. Karena orang mati itu biar tidak ada lagi tunggu-tunggu mereka kecuali orang hidup nih hadiah hidup mereka. Mereka beramal karena awal lagi. Jadi semata-mata orang hidup nih hanya lagi berpikir-pikir hadiah mereka itu baik dengan sedekah duit kah, pahalanya untuk mereka. Sedekah makanan kah, hadiahkan barang ke mereka, atau sedekah bacaan kah, hadiahkan kepada mereka itu akan bermanfaat kepada mereka yang mati itu ya. Orang mati itu biar sama lawan pondokan sama. Bukan pondokan itu biar membeda karena mengirimi lah sadi. Bila kiriman ya mah jadi yang mata nunggu kiriman. Amal kuitan ini kan ada hidang-hidang pas tadi anak. Nah, lamun kuitannya suah mondok juga tahu kan ya paham. Ya lah sebelum sebulan dari mana ada ya Allah. Memang ada paham mana. Ya Allah, ciri-ciri ngawang mata anak nih. Ya Allah. Nah sama kan dalam kubur itu juga. Kurang dalam kubur itu dia menunggu-nunggu. Nah, naik tangan siapa juga nama hadiah aku ini anak adakah? Oh anak ada juga. Udah selamat adakah? Ada juga. Bini adakah? Ada juga. Nah, jadi naik tunggu mereka itu siapa? Orang nang hidup-hidup ini, nang berpikir-pikir mahadiahi. Bukan anak awal sudah kubur di rumah barang ya. Nggak sembahyang baca qul Fatihah hadiahkan kepada mereka sama aja juga. Mana abdanya kubur bang, langsung menghilangi kan hakikatnya.
mengilangi mereka. Nah, abdalnya teman, mungkin kita ada sawat banyak gawian, hanya di rumah aja. Bacakan apa yasin ka, salawat ka, ya lah, apa hadiahkan pahalanya kepada mereka. Atau tadi kita beri makan kepada orang ka, ya tangan kan siapa pahalanya sampai. Nah ini. Nah itu satu hanya leh. Nah sapian deh, makan dua ulang, makan dua. Macam mana tuh sebenarnya? Sampian juga berapa? Nah taruh sampian kan? Iya deh, yang tiga. Oh, semangat lagi leh. Baik. Oh, Bilangnya kayaknya final lawas saya gawil ada lah. Bilangnya final lawas gawil ada lah. Kadang-kadang macam romannya, kadang-kadang sedikit lagi di waktu. Nah, jadi yang pertama tadi, yang kedua, apa faedahnya kita mengadakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pertama tadi faedahnya untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ini yang dikatakan oleh Imam Sultanul Arifin, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini bergelar apa? Sultanul Arifin, rajanya atau pimpinannya orang-orang nama ribah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliau ini orang yang pernah bertemuan yakzatan lawan Rasulullah lebih daripada 70 kali ya. Masya Allah. Ini wali luar biasa ya. Nah, jadi perkataan mereka Sidin ini kita percaya juga luar biasa. Karena Sidin ini ada bocah kecuali apa ya? Hidayah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang berjumpa dengan yakzatan lebih dari 70 kali. Memimpin itu kan hitungan lagi beliau ini. Nah yakzatan hanya sudah 70 kali lebih. Bayangkan. Nah, jadi ucapan beliau ini harus dipercayai karena beliau ini orang luar biasa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ujar beliau? Ujar beliau mamin. Nah, mamin baitin aw masjidin aw mahallatin quriya bihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan. Ujar sini tidak ada daripada rumah atau masjid atau di tempat mana aja. Kita ini buat langgar deh atau musalla lah sama aja juga. Nah, mahalatin deh tempat mau aja tanah lapang mana aja lah. Di rumah kan, atau di masjid kan, atau di langgar kan, majelis taklim kan, di tanah lapang kan. Nah kecuali mengelilingi. Nah daripada tempat itu para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila malaikat Allah itu biasa melihat kita ini, tujuannya apa? Yang pertama mereka itu mendoakan terhadap kita yang hadir ini. Mudah-mudahan kita ini diampuni oleh Allah dosa-dosa kita ini. Ini tujuan mereka. Jadi apabila mereka malaikat itu hadir di majelis itu, nah, gawian mereka yang pertama apa? Yusalluna ala man hadara fi hadzal majlis. Mereka mendoakan. Nah, mereka memintakan ampun. Memintakan ampun terhadap dosa-dosa orang yang hadir di situ. Wah, ini ada Umar nih, di malaikat ini, ya Allah ya Rabbi, ampuni ampuni apa? Dosa-dosa Umar ini di malaikat. Nah, ini dadanya biar oleh malaikat. Kita itu tidak ada berbedaan nih. Tidak adanya, oh Umar hadir, oh Ali hadir, Utsman hadir. Nah, dan kayaknya itu di akhirat diputar, bukannya kan kasetnya itu, kasetnya diputarnya. Dan kasetnya itu nggak pernah error. Dan HP kita ini banyak error, bisa. HP bermalaikat ini kan sering erroran, biar sampai hari kiamat, sampai hari zaman kan ada erroran. Jadi kan ini putarnya, oh Umar hadir nampak jelas mah. Dan Rasulullah akan mengetahui orang-orang yang hadir di majelis itu karena diputar kasetnya beradaan. Nah,
Apabila para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu memintakan ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat itu kada berdosa biasanya. Orang berdosa itu mustajabah doanya. Makanya kita ini ujar Nabi, apabila hendak doa dikabulkan, dosa kita buangi dulu. Selama dosa masih ada di badan kita ini tidak akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya supaya kita ini dikabulkan doanya, malaikatnya suruh doa kita mendoakan. Apa caranya? Ialah dengan kita berhadir di majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berhadir di majlis Maulid ini, malaikat akan yusalluna, akan memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita ini. Imam Ramli pernah ditanya oleh murid Sidin. Imam Ramli itu sezaman dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tokoh tentang sejaman itu ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih, sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis. Nah sezaman lawan Sidin itu ialah Imam Ramli. Imam Ramli ini pernah ditanya oleh Mursidin, ya Imam Ramli, mana baiknya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita dimintakan ampun oleh malaikatnya Allah? Mana baiknya kita minta ampun sama lawan Tuhan nih daripada malaikat minta ampun lawan kita? Mana baiknya? Nah, spontan dijawab Imam Ramli, ujar Sidin, baik malaikat mintakan ampun kepada kita daripada kita seorang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kata beliau, kalau kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala bisa tidak diterima ampunan kita ini oleh Allah. Kenapa? Kita banyak hijabnya, banyak dindingnya, banyak dosanya kita ini. Ambil juga. Sedangkan kalau malaikat mintakan ampun terhadap kita, ini tidak ada hijabnya. Kenapa? Karena malaikat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak ada mempunyai dosa yang. Nah, ini Allah. Jadi untuk benar kita hadir majlis Maulid Rasul itu benar pian. Bagian tahu untung mana tahu tuh. Nah, dia ini kan hadir gitu ya. Yang tahu padahal ini menghapuskan dosa-dosa kita ya, karena kita dimintakan ampun oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian kita tidak bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ini ada tahu kisah Sidin. Nah ya Allah, karena cinta itu datangnya dari kenal ya lah. Nah kenal dulu. Pertama kita ada kenal lawan orang itu. Nah bahkan kenal ada cinta lawan orang itu. Nah sebelum kita kenal itu kita harus dulu mengetahui sejarah-sejarah beliau. Kalau kita sudah mengetahui sejarah beliau, tahu pribadi beliau, sehingga timbul apa? Cinta kepada beliau. Dengan cinta kepada beliau, lalu sayang kepada beliau. Dengan sayang kepada beliau, lalu ittiba kepada beliau. Ittiba itu kita mengikut semua apa sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dengan sudah ittiba dalam Rasulullah, timbul kerinduan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seberindu dalam Rasulullah, timbullah yakin. Inilah yang dinamakan imanul kamil, karena iman yang sempurna. Kalau sudah yakin itu imannya sempurna. Jadi caranya kita cinta lawan Rasulullah itu kita harus membaca sejarah-sejarah Rasulullah dulu. Nungkar buku sejarah Nabi ya kan. Menang Tuhan ini kan lagi pesantren ya Allah. Nungkar buku sejarah Nabi bacai seorang. Nah, kan buku dibaca berarti ada yang Allah. Nah, bacai supaya tahu pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya ada kecintaan dia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau itu orang yang imannya full terhadap Rasulullah.
Ujar Nabi, seandainya iman Abu Bakar ditimbang, nah kepada iman kita sadunia ini biar kalah iman kita ini. Wah, daripada pulnya iman sini. Kita di sadunia satu biar iman kita nih, dan satu makan. Abu Bakar saya ikut haji Abu Bakar nih. Ditimbang, kita nih kalah kita. Mana buktinya? Di waktu Isra Mi'raj, kalau Rasulullah mengkabarkan kepada kaum Quraisy, saya kumpul ada percayanya pian, ada nama ampung sandal, ada nama baju, ada nama ampung macam-macam, dan percaya lawan Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq percaya. Wah, ujar Sayyidina Abu Bakar, seandainya Rasulullah atau Muhammad itu, nah berkisah anak aneh pada itu tuh, aku akan percaya Yazidin. Aneh pada itu percaya Yazidin. Aneh. Siapa lagi mereka bahagia? Ada apa sih? Aneh pada itu aku percaya. Karena iman Sidin itu sudah menjadi darah daging lawan Sidin. Full 100%. Nah, makanya di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ujar Rasulullah, siapa nak menyumbang hartana kita nak berperang. Sayyidina Abu Bakar pian hartanya tuh diangkut Sidin berataan. Diangkut Sidin berataan. Hari meninggal untuk keluarga itu ada. Jadi ujar Rasulullah, banyaknya yang Sayyidina Abu Bakar. Sakit ikam mana, sakit milikam mana, anak ikam mana. Jadi Sayyidina Abu Bakar berkata menjawab, ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, nah istriku, diriku, istriku dan anak-anakku kuserahkan kepada engkau ya Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya. Daripada yakinnya orang, mungkin kita ada deh, pasti meninggal nggak ada tahu, karena belum yakin. Sidin luar biasa full keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Perlu kisahkan sedikit tentang Rasulullah. Nah, cukup ya. Yang kira cukup sampai itu aja dulu. Salah hilaf, mohon maaf. Kalau ada kebaikan-kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau ada kesalahan kesilapan itu semata-mata dari ulun pribadi ulun sendiri. Oleh karena itu ulun mau minta maaf, minta halal, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.